Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas atau akan menjelaskan kembali contoh-contoh soal daripada halaman 168 sampai dengan halaman 169 agar kita lebih paham dan lebih mengerti apa yang tertulis dalam contoh-contoh ini. Adapun materinya adalah mengenai rotasi. Sekarang kita mulai lihat contoh 1. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat titik J 1,2, K 4,2 dan L-nya 1,-3. Pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan pusat rotasinya adalah titik L. Nah, sekarang kita mulai jawab. Cara menyelesaikannya pertama, kita gambar dulu grafik kartesiusnya yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita letakkan titik koordinat J di sini 1,2. Kemudian koordinat titik K ini yaitu 4,2 dan titik L 1,-3. Setelah kita letakkan ketiga titik ini, kita hubungkan garis, maka terbentuklah segitiga yang berwarna merah ini, yaitu segitiga JKL. Kemudian kita akan rotasi atau kita akan putar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam seperti ini arah putarannya. Dan titik pusat putaran atau pusat rotasi adalah titik L. Nah, sekarang kita mulai putar atau mulai rotasi titik J. Kalau kita rotasi sebesar 90 derajat, maka akan sampai di titik ini. Nah, sehingga ini membentuk 90 derajat. Jadi disinilah bayangan daripada J. Kita tulis ini J aksen atau bayangan J. Kemudian titik K. Titik K kalau kita rotasi 90 derajat maka akan sampai di sini. Supaya membentuk ini 90 derajat. Jadi K aksen letaknya di sini. Yaitu -4,0. Yang terakhir adalah titik L. Titik L karena titik rotasi berada di L, maka L aksen atau bayangan L tetap di titik L, yaitu 1,-3. Setelah itu kita hubungkan garis, seperti ini. Inilah bayangan daripada segitiga JKL. Ini disebut dengan segitiga J aksen, K aksen, L aksen. Kemudian kita tentukan titik-titik koordinatnya mulai dari titik J ini adalah -4,-3. Titik K aksen adalah -4,0 dan L aksen tetap 1,-3. Oke, sekarang kita pindah pada contoh 2. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W -4,2, X -3,4, kemudian Y -1,4 dan Z -1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Nah, sekarang kita selesaikan. Pertama-tama adalah kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambar segi 4
V, X, Y, Z dengan cara menentukan titik koordinat. Mulai dari titik koordinat V di sini, yaitu negatif 4,2, kemudian X di sini, negatif 3,4, Y di sini negatif 1,4, dan Z-nya adalah di sini negatif 1,2. Setelah itu kita hubungkan garis, maka membentuk segi 4 trapesium. Setelah kita gambar segi 4 V, X, Y, Z, kita akan menggambar bayangannya setelah dirotasi 180 derajat. Caranya tinggal kita tarik garis lurus mulai dari ini, sini tarik garis lurus, kemudian jaraknya sama dari 0 ke X dan 0 ke X aksen. Jadi berhenti di sini, yaitu 4, negatif 2. Disinilah bayangan W, yaitu W aksen. Kemudian X, kita tarik garis lurus lagi. Kita tarik garis lurus ke 0, kemudian dilanjutkan di sini. Jaraknya sama, tepatnya di titik 3, negatif 4. Inilah X. Inilah titik X aksen atau bayangan X. Berikutnya Y, tarik garis ke 0,0, dilanjutkan, tepatnya di sini, yaitu 1, negatif 4. Dan terakhir adalah Z. Kita tarik garis ke 0, kemudian dilanjutkan lurus sini, yaitu 1, negatif 2. Setelah kita temukan titik koordinat bayangan V aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen, kita hubungkan garis sehingga membentuk juga trapesium. Jadi inilah bayangan daripada segi 4 V, X, Y, Z. Setelah kita gambar bayangannya, kita tentukan masing-masing titik koordinatnya mulai dari W aksen ini, yaitu 4, negatif 2. Kemudian Y aksen negatif 3, negatif 4. Ini. Kemudian Y aksen adalah 1, negatif 4 ini, dan terakhir Z aksen adalah 1, negatif 2. Itulah bahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.